Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Naksyabandi dari kelas 2C ingin menjelaskan mengenai uji F, uji T, dan juga korelasi heterodositas, normalitas, dan juga multikoliniaritas pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita bisa melihat korelasi pada model Sumeri di bagian Durbin Watson di model Sumeri. Nah, ini dia. Jadi pada Durbin Watson ini, jika nilainya kurang dari 1,5 atau lebih dari 2,5, maka itu terjadi autokorelasi. Tetapi di sini tidak lebih ataupun tidak kurang, maka tidak terjadi autokorelasi. Jadi di sini masih di batas aman. Lalu pada tabel ANOVA kita dapat melihat apakah kita regression ini ya X1, X2, X3 ini berpengaruh pada Y atau signifikan. Karena jika signya kurang dari 0,05, maka jadi X1 dan X2 dan X3 ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Independent variable Y. Pada coefficient ini kita bisa mencari multikoliniaritas, tapi kita melihat dari uji T-nya terlebih dahulu. Jadi pada di sini uji T dan signifikan ini hampir sama-sama yang sebelumnya. Jadi X1, X2, dan X3 memiliki signifikan kurang dari 0,05. Artinya masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Y. Secara parsial, nilai T-nya cukup besar memperkuat hasil signifikannya. Dan setelah itu kita bisa melihat multikoliniaritas dari collinearitas tolerance dan VIV. Penjelasannya, jika toleransinya kurang dari 0,10 atau 0,1 sama aja, itu maka terjadi multi. Nah, jika VIV-nya ini lebih dari 10, maka terjadi multi yang serius. Nah, kita lihat di sini nilai multinya ini ini jadi telah mengalami multikoliniaritas karena VIV-nya udah melebihi 10 dan toleransinya udah kurang dari 0,10. Ya, ini 0,51 ya. Jadi terjadi multi, saling berkorelasi sangat kuat, dan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan model regresi atau terlalu banyak cabang multi. Ini kolonitasnya di skip aja. Terus kita bisa melihat yang ketiga yaitu normalitas. Jadi untuk bisa melihat normalitas kita bisa melihat pada chart histogram. Nah, pada histogram ini kita bisa melihat bentuk lonceng. Nah, jika bentuk loncengnya ini berbentuk sempurna, maka ini normal. Jadi normal bukannya tidak normal ya. Kalau misalnya tidak normal itu bentuk loncengnya agak melenceng, mungkin lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Jadi ini termasuk normal. Terus yang terakhir kita bisa melihat heterodositasnya pada scatter plot. Depend variable Y ya. Jadi gambar scatter plotnya antara dari Sreset dengan Zepred yang tadi harus pada titik-titiknya ini ya, titik ini harus menyebar cukup acak dan tidak membentuk pola sistematis ataupun seperti kipas atau corong mirip-mirip. Jadi kalau kita lihat dari sini tidak ada pola tertentu, tidak juga ada ya berpola seperti corong, kipas sama lain ya, bisa berbuat pola yang lain, maka di sini tidak terjadi heterokedasitas atau asumsi homokedasitasnya terpenuhi.
Jadi cukup sekian apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.